Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tujuan mulia kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana beliau adalah seorang fisioterapi, akan tetapi bukan fisioterapi biasa. Beliau begitu peduli dan perhatian pada tumbuh kembang anak. Sampai-sampai saat ini beliau rela untuk pindah dari kota besar, kota Surabaya, ke kota kita, kota Pamekasan. Mari kita sambut beliau, Miss Evi Kurnia. Terima kasih Mbak Evi sudah datang. Terima kasih kembali, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang ke salah satu podcast terbaru tapi gitu luar ya. biasa banget. Di Pamekasan jarang-jarang loh ada podcast kayak gini. Ya, insya Allah setelah ini mungkin banyak, Mbak. Oh ya. Insya Allah. Amin. Mbak Evi, ini menarik, Mbak fisioterapi. Setahu kita fisioterapi ini biasanya nerapi orang. Betul. Kalau udah kecetit, sakit pinggang, ya. Ada yang tengeng itu salah bantal, ya. Terus juga masalah-masalah otot atau semacamnya. Bisa cerita sedikit tentang seperti apa fisioterapi tumbuh kembang anak dan bagaimana pendidikan yang Mbak Evi dapat sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin masyarakat kita itu masih awam banget sama yang namanya fisioterapi, seperti itu. Jadi banyak orang itu sebenarnya fisioterapi apa sih? Terkenalnya dulu, zaman dulu kita itu dipanggilnya itu tukang pijet. Karena memang benar fisioterapi zaman dulu itu cuman kerjaannya ya ngurusin masalah otot, gerak, dan fungsi tubuh. Kira-kira seperti itu. Padahal sebenarnya fisioterapi itu punya bidang yang sangat luas sekali. Ada lebih dari 5 bidang yang kita kerjakan. Yang pertama itu ada yang di bagian gerak dan fungsi tubuh, itu ada di neuromuskuler, ada di muskuloskeletal, ada yang di bagian rehab jantung dan paru. Seperti itu. Kemudian ada yang di tumbuh kembang anak, yaitu kita bilangnya di pediatrik. Ada yang bagiannya itu geriatri, itu ngurusin yang masalah-masalah lansia. Ada fisioterapi komunitas yang biasanya tuh mereka kayak ngurusin masalah di komunitas, kayak mungkin kita ada parenting, kemudian ada ngisi seminar dan lain sebagainya, membantu komunitas-komunitas tertentu. Dan kita juga ada juga yang ngurusin di bidang interwomen, kecantikan, itu juga ada juga. Seperti itu. Jadi kalau dari bidang sebenarnya fisioterapi itu sudah sangat amat luas sekali. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, fisioterapi itu saat ini alhamdulillah sudah ada yang sampai jenjang master. Jadi kalau dulu pendidikan saya pertama kali saya diploma 3 ceritanya. Karena mampu orang tua saya mampunya nyekolahin cuma sampai diploma 3. Di mana, Mbak? Dulu saya di Solo, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi untuk informasi, fisioterapi itu pertama kali berkembang di Indonesia itu di Surakarta, di Solo. Seperti itu. Karena zaman dulu ada perang dan lain sebagainya, banyak yang amputasi dan lain sebagainya. Akhirnya berkembanglah rehabilitasi sentrum namanya. Jadi dekat di area Jebres, kota Solo Jebres itu, disitulah cikal bakal pertama fisioterapi. Dan fisioterapi di Indonesia itu tuh seingat saya itu tuh dia diawali dari yaitu tumbuh kembang anak sama muskulo. Jadi berawalnya tumbuhnya itu dari karena banyak anak-anak zaman dulu yang tumbuh kembangnya tidak begitu oke, karena akibat dari dulu zaman penjajahan, sama banyak orang-orang yang karena mungkin tentara harus dipotong kakinya, kurang gerak, nggak bisa gerak setelah ini dan itu, seperti itu. Jadi untuk pendidikan di pertama kali itu ya di Solo itu, jadi ada diploma 3, kemudian nanti ada S1, nanti berlanjut profesi sampai sekarang. Untuk yang pendidikan magisternya ini sementara ada di Kediri, ada di Jakarta sama di Bali setahu saya. Jadi sampai ke magister. Kalau untuk program doktoralnya harus ke luar negeri, seperti itu. Terus menariknya kenapa milih tumbuh kembang, Mbak? Nah, itu dia. Jadi dulu tuh sebenarnya tuh saya nggak pernah terpikirkan sama sekali tuh pengen ke tumbuh kembang. Dulu pertama kali saya tuh sudah tertarik pingin ke sports ataupun mungkin lebih ke gerak fungsi tubuh, pengen kerja di Jakarta. Jadi dulu kan zaman dulu orang tuh mungkin ya, apalagi kita gitu ya. Saya kan rumah saya Ngawi gitu ya, pelosok desa, orang gunung saya ini sebenarnya. Orang gunung, sekarang saya pindah gitu ya. Jadi pengenlah nyoba di Jakarta dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata jadi Pak D, kalau kita bilangnya Pak D saya itu tuh dosen juga di Poltekkes Surakarta itu. Beliau salah satu dosen di sana. Kemudian Pak D saya yang satunya ini juga punya klinik tumbuh kembang anak. Jadi mungkin saya dipepet terus tuh waktu sudah mau lulus kuliah gitu. Gimana kalau sebenarnya di tumbuh kembang anak? Aduh, tumbuh kembang anak tuh buat saya tuh susah gitu ya. Kalau lihat anak autis kayak mana? Kalau lihat anak hiperaktif juga gimana? Kalau nggak bisa ngomong anak tuh mau digimana? Saya tuh bingung gitu ya. Kalau orang dewasa kan contoh nggak bisa jalan apa-apa, sakitnya di mana bisa nunjuk gitu ya. Iya. Nah kalau anak-anak tuh masih belum bisa ngomong, nangis harus gimana? Ya itu.
Cuman dari situ saya mencoba, jadi sewaktu saya masih praktek di rumah sakit Sidoarjo, saya selama setelah pulang dari praktek, secara intens saya main ke klinik om saya itu tadi, Pak D saya itu tadi. Selama di sana saya mulai kayak nggak tahu ya, tiba-tiba tertarik. Ih, Hmm. anak cuman digituin aja tiba-tiba bisa ngomong ya. Terus kemudian anak yang bener-bener nggak bisa ngomong jadi ngomong itu tuh rasa senangnya itu loh yang saya lihat dari orang tuanya. Sampai aduh ngucapin terima kasih ya ini sudah diterapi begini dan buat saya oh ternyata anak tuh kalau nggak bisa ngomong bisa ya diterapi gitu ya. Dengan anak-anak yang apalagi mohon maaf yang mungkin dia cerebral palsy yang dia mungkin masa depannya masih kita bisa katakan nggak begitu oke ternyata masih bisa ditingkatkan kualitas hidupnya. Dari situ kayak panggilan saya pengen bantu deh anak-anak kayak gini. Kalau semua fisioterapi pengennya ke orang dewasa semua, yang anak-anak kayak gini gimana? Karena kalau anak-anak kan masa depannya masih panjang, mereka masih punya hak yang sama. Seperti ya anak-anak yang lainnya juga. Seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan ya udahlah, saya habis lulus saya pengen ke tumbuh kembang anak, menggeluti di tumbuh kembang anak. Berarti waktu sering ke klinik Pak D itu belum lulus ya? Belum Tapi setelah lulus. itu lanjut D3 atau langsung ke klinik? Habis D3 lulus saya langsung kerja. Di Jadi klinik. langsung kerja di kliniknya beliau, kemudian saya cuma 6 bulan di situ dan dipindah di Surabayanya. Jadi dulu sempat saya bekerjanya di Sidoarjo, kemudian saya akhirnya dipindah ke Surabaya, seperti itu. Nah, dari yang tahun 2016 sampai di 2023 itu saya full di Surabaya dan saya sering kalau weekend itu main, kadang ke Jember lah, kadang ke Jogja, karena saya punya teman-teman dan ibu-ibu parents yang punya anak-anak seperti itu. Jadi saya dulu kalau Sabtu Minggu saya kegiatan sosial. Karena saya dulu kan bingung, aduh mau ngapain ya udah saya bantu aja lah. Jadi saya dengan ilmu yang saya punya waktu itu mungkin masih minimal banget. Bismillah saya pokoknya pengen bantu. Dari situ saya akhirnya jadi kayak mengelaborasikan apa yang saya punya, yang saya dapat dulu waktu di kampus dari kursus sambil praktek-praktek itu tadi gitu. Jadi dari Sidoarjo cuma 6 bulan, habis itu saya di Surabaya ditambah ya itu kadang kalau tiap akhir pekan saya biasanya keluar kota tuh. Cuman buat bantu-bantu dan saya gratiskan itu. Masya Allah. Ya, Mungkin sana kehilangan tuh setelah Mbak dari sana. banget. Iya, Ya kan? mungkin ya. Iya. Cuman gini Mbak, ada hal yang mau saya tanyakan. Jadi kan memang fisioterapi itu umumnya kita tahu seperti tadi yang Mbak Iya. bilang kayak tukang pijat itu. Tapi sekarang tumbuh kembang nih jadi isu yang sangat penting, sering dibahas di mana-mana. Ini tentang gadget yang semakin masif juga, sering intens dipakai anak-anak. Sekarang setelah Mbak Evi kurang lebih 10 tahun ya Iya. di bidang tumbuh kembang anak ini, gimana menurut fisioterapi atau secara umum tentang dari Mbak Evi tentang orang tua, kepedulian orang tua tentang tumbuh kembang anak? Apakah semua orang tua paham tentang tumbuh kembang anak? Atau banyak orang tua yang saat ini hanya fokus pada pertumbuhan anak? Biasanya kan kalau diukur tuh, Ya. lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Atau sudah memang paham dengan tumbuh kembang anak? Atau belum? Gimana, Pak? Kalau dari 10 tahun ini saya mengamati ya. Jadi kalau boleh cerita dulu mungkin saya hanya di klinik aja. Kemudian menginjak di 5 tahun setelah saya itu hanya bekerja di klinik, akhirnya saya masuk ke dunia pendidikan. Karena di Surabaya itu ada salah satu sekolah yang saya nggak bisa menyebutkan namanya. Itu mereka punya center tumbuh kembang anak. Seperti itu. Jadi anak-anak yang memang sekolah itu benar-benar dipantau tumbuh kembangnya. Mungkin kalau seandainya kita tahu gitu ya, anak yang nggak bisa baca, anak yang masih muter, nggak bisa fokus, kadang ngomong masih cadel, ternyata itu bermasalah tumbuh kembangnya dan masih bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan. Zaman dulu orang tua tuh sangat tabu sekali sama yang namanya tumbuh kembang anak. Jadi melihatnya ya yang penting di rumah anak saya itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada masalah. Jadi tolak ukurnya tuh cuma di rumah. Nah, ketika di sekolah ternyata terkadang ya banyak ya anak-anak yang punya banyak masalah gangguan gerak, kemudian gangguan konsentrasi dan lain sebagainya. Ternyata terkadang orang tua tidak paham dan tidak terima. Saya dulu sudah sering digini-gini sama orang tua masih seperti itu, tidak terima anaknya dibilang, "Bu, mohon maaf mungkin secara tumbuh anak ibu tumbuhnya optimal, tetapi ternyata perkembangannya belum sesuai sama umurnya dan masih banyak orang tua yang awam terhadap tumbuh kembang anak seperti itu. Cuman alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini orang tua sudah mulai aware karena apa? Ada Instagram mungkin ya. Sekarang kan media sosial juga banyak banget
parenting, kemudian apalagi ya psikolog-psikolog, terapis kan juga banyak ngomong di sosial media tentang ya speech delay itu harus digimanain sih dan lain sebagainya, sehingga zaman sekarang orang tua lebih open minded terhadap hal-hal yang terkait dengan tumbuh kembang, tapi belum 100%. Masih banyak banget orang tua yang kadang ya itu tadi awam sekali tentang tumbuh kembang anak. Jangankan orang tua, bahkan kadang guru pun juga dari pertama kali saya menjajaki dunia pendidikan, menjelaskan tumbuh kembang, ternyata jangankan orang tua, guru pun ternyata juga masih, ternyata ada ya kaitannya pendidikan sama tumbuh kembang lah, seperti itu. Oh iya. Berarti kalau orang tua secara umum masih awam ya, Masih awam. kecuali 2-3 tahun ini. Saya juga mau tanya tadi Pak, masalah guru. Karena kita juga ngurus sekolah ya. Ya. Jadi tidak semua guru dibekali pada saat belajar atau pendidikan guru dibekali tentang cara men-screening anak ketika bermasalah. Contoh kayak anak-anak yang malas biasanya, ada yang susah fokus, bahkan sampai mungkin tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Sebagaimana yang ada di berita-berita lagi viral beritanya. Mungkin tim Mas Marul bisa ditampilin. Jadi ternyata Mbak ada kasus yang bermasalah ini miris, banyak siswa SMP di Pangandaran tak bisa menulis dan membaca. Dan mereka didominasi laki-laki. Kemudian yang kedua juga di kompas.com viral siswa SMP tak bisa baca tulis. Dan berita-berita seperti itu. Dan ini disebutkan puluhan. Tapi saya yakin mungkin bahkan bisa ratusan bahkan ribuan mungkin. Betul. Karena di tempat saya pun ada anak kelas 4 SD belum bisa baca nulis. Itu terjadi. Dan saya pikir kalau sudah SMP ini bermasalah, berarti masalahnya ini akibat dari sebab. Dan sebabnya bisa jadi sudah 10 tahun yang lalu. Betul. Ketika anak itu balita gitu. Betul sekali. Gimana Mbak Evi melihat fenomena ini Mbak? Ya, benar sekali. Jadi kemarin saya juga sempat lihat-lihat di sosial media ya, bahkan ada yang sampai survei gitu ya. Dan jangankan saya nggak tahu ya kalau ternyata di sini, saya dulu sempat kaget waktu pertama kali pindah di sini. Saya dulu merasa bahwa mungkin ketika saya pindah di kota yang lebih kecil permasalahannya tidak akan sebanyak seperti di Surabaya yang kota besar. Karena ketika di Surabaya aja saya juga banyak menemukan anak-anak yang mohon maaf SD yang harusnya dia udah kelar masalah kemampuan membaca, tulis, hitung. Kalau udah kelas 4 itu kan sebenarnya sudah bukan masuk ke tahap baca ya. Tapi membaca yang sudah lebih lanjut tingkatannya, yaitu pemahaman. Bagaimana cara anak itu tuh menangkap arti dari sebuah paragraf yang dia baca. Dan itu di Surabaya pun juga masih banyak. Anak-anak di zaman sekarang pun nggak paham loh ternyata masalah seperti itu. Kalau dari segi tumbuh kembang, kita itu tuh bilangnya gini. Jadi anak itu bisa membaca, itu kan otomatis dia itu tuh harus bisa menerjemahkan kode-kode tertentu. Jadi kayak alfabet, kemudian mungkin angka Arab, apa ya namanya ya. Setiap daerah kan kadang-kadang setiap negara kan juga kadang-kadang beda-beda ya kalau kita kan di alfabet itu sendiri. Jadi kalau anak itu kemampuan baca atau menulisnya dia masih kurang oke, kurang optimal, otomatis ada salah satu perkembangan yang dia terlewat ketika di usia dini. Ya kan seperti itu. Jadi anak itu harus bisa mempersepsikan kode-kode yang berbeda-beda itu. Contoh kalau misalnya ada tulisan ada itu berarti kan ADA, bacanya ada kan seperti itu. Buat anak-anak yang dia perseptual motornya dia belum optimal, itu dia bingung. ADA, ya dia cuman bisanya ADA, mungkin ad doang, A-nya nggak ada jadi ad. Kemudian mungkin yang belakang-belakangnya huruf mati jadi hilang, harusnya yang dibaca tamat jadinya tama dan lain sebagainya. Itu karena apa? Kemampuan perseptual motornya belum oke secara tumbuh kembang. Itu ada. Jadi menggabungkan kata-kata jadi sebuah kalimat atau kata itu yang kalimat pun susah, Mbak ya. Baca itu akhirnya susah ya. Susah sekali. Jangankan kalimat, kata. Jadi anak-anak yang dia itu problem perseptual motornya dia belum optimal atau perkembangan perseptual motornya belum optimal, otomatis dia itu ketika melihat banyak simbol-simbol, kita bilangnya alfabet, itu dia udah bingung sendiri. Ketika baca paragraf panjang, otaknya udah bingung. Jadi kayak melayang-layang. Mungkin begitu ya kalau kita gambarin yang mereka rasakan itu kayak B, D, P kebalik-balik. Nah, ada ya kayaknya. Ada yang meskipun dia sudah SMP gitu. Iya, mungkin kita pernah dengar disleksia dan lain sebagainya. Kalau disleksia itu kan udah problem mungkin yang sudah memang benar-benar ada bagian otak yang memang dia terganggu. Tapi ada lagi yang di bawah gangguan disleksia itu sensory processing disorder. Jadi karena memang ada gangguan di dalam indera tubuhnya mereka sehingga tidak bisa diintegrasikan jadi satu sehingga perseptual motornya akhirnya nggak terbentuk.
Seperti itu. Kayak tidak terkoneksi gitu ya. Tidak terkoneksi dengan bagus. Jadi kalau sudah ketemu paragraf yang panjang udah malas. Pasti seperti itu. Bisa dibuat secara ini, Mbak, secara bahasanya lebih bahasa yang terlalu ilmiah gitu. Ya, jadi yang secara lebih apa ya? Awam lah mungkin. Awam. Kalau diibaratkan kayak kabel mungkin ya. Kabelnya ada cuma tidak terkonek ya antara kabel yang sana sama yang sini gitu. Betul sekali. Jadi lampunya tidak hidup. Betul sekali. Padahal lampunya ada. Betul. Contoh mata kita sudah ada. Sel-sel kita di otak juga sudah ada. Tapi untuk menggabungkan huruf-huruf menjadi sebuah kata atau menggabungkan kata-kata jadi sebuah kalimat itu yang susah. Betul sekali. Dan lebih gampangnya kabelnya ada, jalurnya yang belum terbentuk. Nah, jalur-jalur inilah yang harus dibentuk sama orang-orang yang mungkin perkembangan itunya perseptual motornya belum bagus. Jadi kabelnya ada, tapi ternyata tenggangannya, jalurnya itu ternyata belum terbentuk dengan optimal. Dan zaman sekarang banyak sekali yang seperti itu. SMA aja banyak yang seperti itu. Penyebabnya apa, Mbak? Dari banyaknya ini. Tadi satu ya tidak stimulus ya mungkin. Ya, tidak terstimulus dengan baik. Jadi ada balitanya dan tertinggal tadinya. Betul. Terus apalagi ada sebab-sebab selain itu? Faktor dari kemajuan teknologi. Jadi teknologi zaman sekarang ya, jadi anak kan lebih banyak scroll handphone, tidak banyak aktif. Jadi orang itu tuh akan lebih banyak sedentary lifestyle. Lebih banyak duduk, aktivitas duduk, seperti itu. Nah, padahal untuk memaksimalkan kemampuan itu tadi, anak tuh harus banyak movement dan harus banyak bergerak. Ada beberapa penelitian yang saya baca, bahwa ketika orang itu sering scroll handphone ke atas ke bawah, itu akan mengganggu kemampuan menyimak pada anak. Lah, padahal kemampuan menyimak itu sangat penting sekali untuk yang namanya kemampuan berliterasi. Berliterasi itu kan literasi itu berarti kan kemampuan yang udah paling tinggi. Di bawahnya kemampuan literasi berarti harus bisa membaca, menulis dan memahami dari arti dari sebuah paragraf atau kalimat itu tadi. Seperti itu. Jadi selain dari yang kurang optimal, kemudian yang kedua adalah yaitu kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan apa ya? Namanya pendampingan dari orang tua yang adekuat, itu juga bisa mengakibatkan hal-hal tersebut seperti itu. Yang ketiga, di Indonesia sendiri itu membaca kayaknya belum dijadikan sebagai budaya. Jadi cuman kayak ya udah yang penting anakku cuman bisa baca, tapi nggak bisa sampai di tahap paham, ngerti, bahkan bisa sampai mengelaborasikan. Nah, itu tadi. Itu bisa jadi gini, Pak. Saya punya teman, bahkan juga tidak satu gitu ya. Kadang baca sesuatu tidak paham gitu. Betul. Padahal bahasanya bahasa Indonesia dan bahasa umum. Itu saya dibaca udah paham ya. Kenapa gitu? Itu ada hubungannya dengan tumbuh kembang yang terlewat? Jelas. Salah satunya faktor terbesar, kalau saya bisa bilang tuh 80% hal tersebut disebabkan oleh fase tumbuh kembang yang terlewat. Dan banyak anak yang zaman sekarang, kenapa sih tumbuh kembangnya kok bisa terlewat? Satu lagi, teknologi itu tadi. Biar anaknya daripada bergerak aktif, harusnya dia eksplorasi, nyoba ini, nyoba itu, udahlah ditonton di TV aja atau YouTube. Nah, seperti itu. Itu yang namanya smartphone itu ya. Yes. Smartphone itu. Akhirnya anaknya jadi kayak gitu. Betul. Alhamdulillah. Termasuk ini, Mbak. Sekarang yang jadi kepikiran juga guru-guru ya. Kalau tadi di Surabaya sudah ada seperti itu. Ada klinik tumbuh kembangnya ya, sekolahnya. Padahal sekolah ya. Ada senternya. Sekolah, ya. Tapi kita lihat guru-guru kita pertama tidak difasilitasi, entah itu di keilmuan, di pendidikannya. Kemudian yang kedua, sekolahnya pun mungkin tidak ada. Sekolah yang di Pamekasan terutama ya, yang khususkan ada tumbuh kembangnya dan betul-betul tuntas, bisa mengestimulasi dengan optimal seperti itu kayaknya tidak ada. Jadi pasti ada efek negatif dari apa yang sudah terjadi. Yang kami takutkan yang SMP tadi tidak bisa baca bisa ke SMA. Yang SD saat ini belum bisa baca bisa ke SMP. Betul. Dan ini PR-nya besar sekali gitu. Betul. Untuk guru apa harus semua diajarin seperti ini, Pak? Atau cukup 1-2 guru gitu, dalam satu sekolah? Kalau saya sih, kalau saya selalu punya cita-cita gitu ya. Andaikan semua sekolah itu mungkin, kan karena gini, menurut saya itu sebuah pendidikan itu akan bisa tercapai dengan sangat baik ketika ada 3 kunci utama. Jadi guru itu sendiri, kemudian anak sama orang tua. Jadi ini piramida. Jadi kayak segitiga yang harus berjalan. Ini harus terintegrasi secara terus-menerus. Guru di sekolah harus ngapain, orang tua juga harus mendampingi.
Dan anak ini juga harus diperhatikan. Anak di sini yang kita lihat bagaimana tumbuh kembangnya. Karena yang namanya anak, kalau orang tua tuh pastikan tolak ukurnya akademik. Cuman anak akademiknya tidak akan bisa bagus kalau tumbuh kembangnya juga tidak bagus. Seperti itu. Jadi kalau seandainya saya boleh, ini dari pendapat saya pribadi ya, alangkah lebih baiknya jika semua guru itu aware dengan tumbuh kembang anak. Karena apa? Kalau seandainya kita cuma mengandalkan cuma 1 atau 2 guru, ya kalau dia bisa menginfluence lebih banyak lagi, akan lebih baik lagi kalau semua guru bisa paham tentang tumbuh kembang. Betapa indahnya itu nanti anak-anak kita secara tumbuh kembang, secara akademik, secara perilaku semua jadi oke, jadi optimal. Seperti itu. Jadi akan lebih baik lagi kalau guru itu harusnya paham. Bahkan orang tua juga paham. Jadi ini tiga bagian, 3 poin ini orang tua, anak dan guru harus berjalan secara seimbang dan seirama. Seperti itu. Jadi orang tuanya pun dan gurunya harus upgrade ya Harus keilmuan upgrade. tentang tumbuh kembang ini. Betul. Kemudian ada juga survei yang juga menyedihkan ini. Mbak Evi, kita sharing di sini ada survei PISA. Iya. Yang dimana survei ini ternyata Indonesia dari 81 negara yang ikut, Indonesia nomor 68. Sangat menyedihkan, dan ini generasi ke depan ya, baik Betul. sekarang dan ke depan ini menjadi berita yang menyedihkan gitu. Matematika 379 skornya, sains 398, membaca 371. Matematika ini yang saya baca dari hasil PISA ini, untuk menjumlahkan bisa, tapi agak ribet sedikit, susah sudah. Betul. Membaca juga seperti itu, memahami, paham, kadang menceritakan, menjelaskan susah. Betul. Jadi ada hal yang sepertinya ada kaitannya dengan tumbuh kembang tadi. Betul. Karena tadi efeknya masalah membaca, masalah menulis, menggabungkan huruf menjadi kata, menggabungkan kata menjadi huruf, itu bermasalah. Betul. Gimana Mbak Evi melihat data ini? Kalau dari data ini, saya juga sempat ini ya, saya kan punya adik-adik gitu ya. Jadi dulu waktu adik saya gitu, ternyata berbeda sekali zaman saya dulu sekolah sama adik saya yang sekarang. Jadi kalau adik saya mungkin ketika saya tanya gitu ya, dia mungkin bisa menjumlahkan. Jadi kayak cuman coba 300 ditambah 200 berapa. Tapi ketika nanti saya berikan soal yang bentuknya cerita, contoh Evi punya berapa ditambah dengan seperti ini kemudian dibagi. Itu dia bingung, anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Jadi ketika anak-anak zaman sekarang matematika itu kan nggak cuman penjumlahan dan lain sebagainya, dia harus bisa baca tabel dan lain sebagainya. Itu anak zaman sekarang bingung untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jadi jangankan matematika yang seperti itu, kayak contoh zaman dulu waktu saya sekolah itu kan pelajaran itu kan kalau kita Eptanas ya atau ujian akhir sekolah itu kan ada paragraf panjang, habis itu kan ditanya ya kenapa Andi bisa jatuh, di mana dan sebagainya. Itu sekarang anak-anak tuh nggak bisa langsung jawab, harus ngulang lagi baca dari atas. Kalau zaman dulu waktu saya dulu sekolah, saya masih inget banget, ya udah sekali baca langsung bisa ngerjain. Tapi zaman sekarang nggak bisa, harus sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali baca baru bisa paham. Nah, ketika adik saya sudah seperti itu, saya jadi, loh kenapa kok ini kayak gini? Akhirnya saya tanya juga, coba deh, Dek, kapan-kapan ajak teman-teman ke sini. Yang cewek-cewek ajak ke sini, saya bilang kayak gitu. Nanti saya pengen tahu, jangan-jangan apa cuman adik saya, apa emang kebanyakan anak sekarang kayak gitu. Dan ternyata hampir semuanya seperti itu. Dari situ saya akhirnya kasih PR ke dia. Kamu sekarang pokoknya tak batasin ketika kamu mau main handphone ataupun mau main gadget lah ya, media elektronik, saya batasi per hari dan dia setiap hari wajib untuk melakukan aktivitas fisik, sensomotorik, untuk meningkatkan perseptual motor. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang kemarin terakhir dia ikut lomba sains di kabupaten. Akhirnya seperti itu. Jadi sekarang lebih bisa ngerti. Jadi ketika saya minta dia untuk bercerita, itu kenapa kok seperti itu? Kalau sebenarnya kamu seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Efeknya apa? Nah, dia jadi bisa dari situ. Karena saya berkaca waktu dia dulu itu kelas 3 sih, kok nggak bisa ya? Kan harusnya bisa. Alhamdulillah sekarang dengan metode belajar yang saya rubah seperti itu, dengan ditambah aktivitas yang saya memang dosiskan untuk dia, alhamdulillah sangat membantu sekali. Apalagi sekarang udah mau SMP, saya nggak mau adik saya menjadi bagian dari yang disurvei PISA itu tadi soalnya. Seperti itu. Tadi Mbak nyebut masalah motorik, Mbak. Ya. Motorik ini bukannya dia aktif ya? Iya. Jadi kalau ada balita aktif, itu positif atau negatif? Ya, positif. Anak di bawah 5 tahun dia harus banyak bergerak.
Karena anak itu bisa dikatakan cerdas atau tidak dilihat dari kemampuan bergeraknya. Kemampuan bergerak Yes, pada masa balita ya. balita. Jadi kayak ada anak naik manjat-manjat, pegangan teralis biasanya ada Iya. di jendela Iya, gitu. iya, iya. Terus naik meja, loncat Betul. antara sofa dengan sofa loncat Ya. tuh positif ya. Positif. Buat kita di tumbuh kembang anak harus seperti itu. Anak balita yang malah duduk anteng diem aja. Saya sedih kalau lihat anak zaman sekarang cuma duduk diam liatin gadget TV, itu saya udah salah. Ini salah ini pasti seperti Gitu itu. ya. Iya, bahkan saya sampai dulu itu sama ibu saya sendiri itu dimarahin karena adik-adik saya ini kan saya jadiin prinsip percobaan. Jadi ketika dia di bawah usia 5 tahun main sepuasnya. Ayo ajarin dia baca terus naik itu nanti. Itu nanti. Baca tulis hitung nanti ketika dia usia 7 tahun. Kalau sudah di fase di atasnya perseptual motor. Sekarang bikin dia bergerak. Dia harus move. Karena ketika bergerak semua indera tubuhnya itu akan terstimulasi dan akhirnya terintegrasi. Kalau anak main, contoh kayak gini aja lah. Anak bisa naik tralis, naik-naik. Kalau vestibularnya sensitif, nggak berani. Dia bingung. Vestibularnya apa, Pak? Vestibular itu salah satu indera tubuh kita yang dia itu fungsinya apa ya? Memberikan informasi bahwa seberapa jauh sih antara kita sama gravity. Jadi seberapa tinggi, seberapa luas. Jadi persepsi-persepsi yang seperti itu dihantarkan oleh yang namanya vestibular. Jadi kalau vestibularnya bermasalah, dia tidak bakal manjat ke atas ya? Nggak bakal. Lihat ayunan aja udah nangis. Ada anak yang kalau diajak naik mobil nangis. Vestibularnya sensitif. Bayangin. Termasuk mungkin yang mabuk. Iya. Orang vertigo vestibularnya juga terganggu gitu. Seperti itu. Orang yang mudah takut dan cemas ketemu sama banyak orang, kulit vestibularnya juga sangat sensitif sekali. Bayangin ketika anak itu tuh tidak mau bergerak, nggak akan terstimulasi. Padahal kemampuan dan kecerdasan akademik anak, IQ itu ditentukan oleh kemampuan bergerak. Ada yang namanya pyramid of learning, itu akan menjelaskan semuanya. Itu kita mau ke Amerika, mau kita ke Jerman, mau kemana aja, kita pasti pakainya itu. Nah sebentar Mbak, sebelum ke pyramid of learning. Jadi kalau sekarang kan orang tua tuh pengen rumahnya tenang. Betul. Ya, biar bisa me time lah. Me time-nya tidak usah nunggu ketika anak tidur gitu ya, siang-siang gitu. Dikasih aja HP. Iya. Anteng katanya. Iya. Berarti itu ada sekian banyak yang tidak terstimulus ya, kayak tadi vestibular. Sangat. Dan efeknya bisa nanti gedenya. Jadi apa yang kita tanamkan ketika anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, itu tuh baru nanti akan kita tahu hasilnya itu nanti setelah 7 tahun. Kita tuh nabungnya 0 sampai 7 tahun itu loh. Di usia dini. Jadi contoh kayak gini, ketika anak itu tuh, yang itu tadi. Jadi ketika orang mau naik aja, itu kan anak pasti mikir, ini seberapa tinggi ya? Berarti kalau seandainya aku pengen naik setinggi itu, berarti tanganku harus kayak gimana? Dia mikir. Oh, berarti kalau seandainya tanganku nggak kuat, kalau aku nyengkremku cuman kayak begini nggak kuat dong. Berarti aku harus pakai kaki. Jadi dia akan mengkoordinasikan mata, tangan, sama kaki. Lah kalau koordinasi mata, tangan, kakinya nggak bagus, kepleset, nggak bisa jatuh, dan lain sebagainya. Koordinasi mata, tangan, dan kaki inilah yang sebagai dasar dari kemampuan membaca, menulis. Nah, dengan latihan tadi itu akhirnya jaringan-jaringan tadi yang tidak tersambung, itu latihan ya, disambung gitu ya? Iya, betul sekali. Makanya kenapa anak bawah 7 tahun itu harus banyak eksplorasi. Anak nggak akan mungkin pintar kalau dia tidak pernah terpapar sama yang namanya stresor positif. Salah satunya adalah dengan aktivitas sensomotorik itu tadi, bergerak. Seperti itu. Berarti gini Mbak ya, jadi semakin banyak melarang anak dalam berbuat gitu ya, mau dikit-dikit jangan gitu kan, orang tua bisa kayak gitu kan, awas jatuh, jatuh. Itu juga ada dampak negatif ya. Betul. Ada dampak negatif, kecuali memang bahaya. Kalau bahaya tidak mungkin ya kita biarkan gitu. Betul. Jadi ada dampak negatif yang ketika itu dibiarkan pasti ada dampak, ada konsekuensi lain. Betul. Gitu. Dan nanti secara psikologis anak-anak yang dia banyak dilarang sama orang tua, dia akan jadi orang yang sangat tidak pede, bahkan bisa jadi people pleaser. Tidak mau mencoba hal yang baru, padahal dia bisa. Bayangin, ada anak pinter, tapi karena dari kecil itu dia, apa-apa dilarang. Jadi, udahlah nanti daripada aku salah. Padahal dia bisa, padahal dia cerdas. Mau angkat tangan, contoh di kelas aja. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan teori Aristoteles? Contohnya seperti itu gitu ya. Dia padahal bisa, tapi dia diem. Enggak lah, nanti salah. Aku bakal diajak sama teman-teman, dan lain sebagainya. Persepsi-persepsi dia itu dibentuk dari apa? Itu tadi, jangan awas, sehingga ya indranya jadi sensitif. Karena itu tadi.
Kalau indera tubuh manusia sensitif, otomatis keinginan untuk bereksplorasi dan mencoba hal baru juga tidak akan dilakukan. Seperti itu. Wah, ini ada hubungannya dengan pendidikan kita, pendidikan formal kita nih. Nah, Karena saya lihat dari tadi di umur 0 sampai 7 itu kan harusnya eksplorasi ya. harus. Motoriknya harus banyak distimulus ya, diasah. Ini di kelas-kelas kita saat ini kan harus duduk. Ayo duduk anak-anak, diam semua kan kayak gitu kan. Ya, betul-betul. Itu ada efek ya, ada konsekuensi. Ditambah lagi sekolah SD kita mungkin kelas 1 tuh sudah harus duduk semua Nah, di kelas. Lihat ke papan, diam, tidak boleh gerak gitu ya. Bahkan gerak sedikit dilempar spidol sama guru gitu. Atau apa-apa gitu. Jadi pasti ada konsekuensi dari itu semua gitu. pasti ada. Jadi mungkin kalau untuk di pendidikan PAUD tetap ada aktivitas duduk, cuman intensitasnya berapa persen itu yang harus kita atur. Nah, maka dari itu yang sangat saya sayangkan sekali adalah, nah ketika sekolah SD, sekolah dasar, apalagi SMP itu kan otomatis beban fisik, kemudian mental, kemudian beban akademik kan juga akan jauh lebih berat dibandingkan anak-anak PAUD. Nah, anak bisa menerima beban ini tadi, 3 beban ini tadi, itu ditentukan dari waktu dia kecil. Seperti itu. Jadi contoh, anak itu bisa duduk menyimak gurunya di kelas dengan bagus. Dia bisa mengolah apapun informasi yang guru sampaikan ke dia, itu harus ada syaratnya. Jadi ada yang namanya reticular activating system. Kalau kita orang ilmiah bahasanya gitu. Itu ada di bagian batang otak. Nah, batang otak ini kan padahal dia bisa dapat input biar RAS-nya ini tadi aktif dengan syarat apa? Dia harus banyak bergerak ketika dia kecil. Sehingga anak itu jadi ready. Harus banyak bergerak. Harus banyak bergerak. Masya Allah, jadi ibu-ibu agak kaget nih dengar kabar ini. Iya. Jadi rumahnya bisa jadi kapal pecah nih kayaknya. Betul sekali. Harus banyak gerak ya? Harus banyak gerak. Bergerak yang bertujuan. Karena ketika anak kita itu kita biarkan dia bergerak dengan bertujuan, itu nanti biasanya umur 5 tahun udah enak. Serius. 5 tahun sudah bisa duduk anteng. Makanya anak TKA itu kan usianya 5 tahun. Karena dia sudah ready untuk duduk. Yuk mewarnai. Yuk menggunting. Nah, buat anak-anak yang dari usia 0 sampai yang usia yang sebelum 5 tahun itu, dia banyak duduk dan lain sebagainya, akhirnya geraknya di usia 5 tahun yang harusnya dia duduk penuh. Yang harusnya dia fokus, dia malah keluyuran kemana-mana. Jadi fase eksplorasinya jadi karena dia belum pernah ngerasain lah, akhirnya Jadi dia mundur ya? betul, mundur ke belakang. Harusnya sudah selesai. Ini Betul. karena tidak ya akhirnya waktu Ke SD ya. Betul. Malah disuruh sama gurunya suruh duduk, dia tidak bisa duduk. Bahkan Ya. sampai Suruh fokus, SMP. tidak bisa fokus gitu. Betul. Betul. Kalau misalnya sekarang Mbak Evi dikasih kesempatan untuk menyusun sebuah program atau kurikulum gitu. Betul. Bagaimana idealnya dari sisi tumbuh kembang pastinya? PAUD dan SD. Seperti apa, Bu? Kalau untuk PAUD sampai kelas 1 SD. Biasanya itu kan karena kan kalau di SD kelas 1 kan usianya kan masih nggak berbeda jauh. Karena kan masih ada yang 7 tahun ya. Jadi kalau untuk di anak-anak PAUD dan kelas 1 SD itu harus banyak yang sensomotoriknya. Jadi bermain tapi sambil belajar. Intinya seperti itu. Bermain sambil belajar. Iya. Jadi bukan belajar sambil main. Bukan. Tapi ketika bermain anaknya lagi belajar. Dan harus ada aktivitas-aktivitas fisik yang bertujuan. Karena banyak sekali penelitian, itu sudah banyak penelitian. Jadi di tahun 2022 sampai 2024 itu ada banyak 60 penelitian kemarin saya lihat dan saya baca gitu. Ternyata anak-anak yang di usia 5 sampai 7 tahun ketika dia diberikan aktivitas sensomotorik yang bagus, saat waktu KBM, itu ternyata kemampuan membaca, menulis, dan menghitungnya itu meningkat hampir 90%. Jadi untuk akademiknya aja dia ada peningkatan, apalagi untuk yang lainnya. Iya. Jadi kayak jauh lebih bisa menyimak, kemudian dia bisa mengontrol perilaku agresif. Ada ya anak-anak yang maksudnya mungkin pengennya tuh megang malah jadi dorong dan lain sebagainya. Itu sampai berdampak sampai segitunya. Dan itu bisa juga sampai mengontrol ke perilaku bullying. Oh, sampai ke sana ya? Sampai ke sana. Jadi kalau anak PAUD itu gini ya ngomongnya. Ayo nak main gitu ya. Padahal disisipin ada pembelajaran yang edukatif di situ ya. Betul. Tapi kalimatnya tuh main gitu, bukan belajar. Betul. Itu untuk usia sampai PAUD, jadi sampai paling nggak 7 tahun. Jadi makanya kalau dulu saya di center di tumbuh kembang, kita nggak pernah bilang terapi. Saya bilangnya sekolah, kita main. Dan itu mereka have fun sekali. Main ya? 90% anak-anak yang kita stimulasi, kita berikan optimalisasi tumbuh kembang di sana,
Mereka tahu-tahu tuh bisa baca, bisa nulis tanpa kita ajarin maksudnya. Tahu-tahu ngerti merah, kuning, hijau. Jadi sampai ada beberapa orang tua yang bilang maksudnya, Miss, anak saya sekarang tuh bisa berhitung sendiri loh. Itu Miss yang ngajarin apa gimana? Enggak ada, Bu. Ya kita cuman biasa. Tapi ketika dia melompat, ketika dia naik, yuk kita berhitung. 1, 2, 3. Dari situ ternyata dia ngerti. Oh ternyata ini warna merah, kuning, hijau juga dari apa? Waktu kita bermain. Oh yuk kita sortir warna. Wah, ada beruang merah, beruang hijau, dan lain sebagainya. Jadi ternyata ketika bermain itu tadi, nah ketika anak bermain, indranya secara tidak langsung itu banyak yang terstimulasi. Matanya bekerja, auditorinya bekerja, kulit, otot sendinya bergerak. Sehingga ketika anak itu lebih banyak mengindra ketika berbuat sesuatu, memorizingnya akan jauh lebih kuat. Dan IQ anak dipengaruhi oleh yang namanya kemampuan memorizing. Karena otak kita itu kan bisa, bekerjanya kan dengan proses memorizing, mengingat. Nah kalau dia nggak gampang ingat, gimana bisa jauh lebih oke? Dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita tarik ke belakang, Mbak, sebelum sekolah kan mereka ada usia-usia yang susah makan gitu ya. Betul. Anak bayi nih, balita nih banyak yang GTM kan ya, gerakan tutup mulut gitu ya. Itu pasti membuat stres para ibu gitu. Iya. Terus juga ada tantrum, Betul. ada juga susah atau sulit tidur nyenyak Betul. anak-anak. Itu kenapa tuh masalah-masalah seperti itu? Kebanyakan anak GTM zaman sekarang, saya tidak bisa memastikan yang 100% banget. Cuman kebanyakan anak zaman sekarang itu tuh banyak yang GTM karena apa? Proses tumbuh kembangnya juga tidak oke. Jadi gimana ya? Apalagi untuk pola-pola asuh yang orang Asia. Kita termasuk orang Asia ya. Ada satu step di mana step makan ini tuh yang paling penting tapi di-cut sama orang-orang kita. Contohnya apa? Kalau saya orang Jawa apalagi ya, zaman dulu itu makan, ngasih anak bayi makan itu tuh pakai jam. Bukan atas dasar mereka lapar. Padahal kan anak itu kan bisa makan dengan lahap ketika apa sih? Lapar. Dia pengen makan harus ngerti dulu alarm laparnya. Iya. Jadi kalau di orang kita kan udah jam 6 kasih susu dan lain sebagainya. Nanti jam berapa anaknya nangis belum tentu lapar kasih lagi makan. Akhirnya step itu terputus. Yang kedua cara ngasih makan. Kalau seandainya akan jauh lebih bagus lagi, kalau di ilmu sensory behavior kita bilang kalau anak makan itu paling bagus tuh dia makan sendiri pakai tangan. Jadi malah bukan pakai alat makan, bukan pakai sendok dan lain sebagainya. Karena apa? Sendok atau bahkan didulang itu akan membuat sensitif organ mulut. Karena kita kan nggak ngerti. Mungkin kita nyodoknya kekencengan. Dan kita nggak ngerti apakah mungkin sendok kita ini terlalu keras dan gimana. Itu dia nggak tahu. Tapi kalau tangan dia sendiri bisa nyesuaiin ya? Iya. Dan ketika dia memasukkan tangannya sendiri ke mulut, itu berarti kulitnya terstimulasi. Dia mengindra. Orang makan sendiri bukan dari mulut dulu loh. Mata. Contoh sebenarnya ada kan orang yang maksudnya tuh lapar, tapi ketika udah rawon hitam warnanya jadi nggak mau makan. Kan jadi seperti itu. Jadi problem GTM, problem apalagi speech delay, problem yang tidurnya kurang nyenyak. Tidur kurang nyenyak kadang itu overstimulasi. Dan kadang juga disebabkan oleh kulit otot sendi yang hipersensitif. Jadi kabel-kabel tadi karena nggak ada jalurnya bikin sakarnya sering konslet. Makanya akhirnya nggak bisa deep sleep. Makanya jadi rewel, kebangun-bangun, kalau udah bangun nangisnya minta ampun. Yang kita bilang biasanya night terror, bahasa kerennya. Teror. Ya, itu. Jadi semua berawal dari tumbuh kembang. Dan hampir semua masalah, baik itu di bidang pendidikan ataupun tumbuh kembang, berawal dari masalah di sensori. Kira-kira seperti itu. Termasuk ini Pak, ada perkembangan anak yang terlewat misal. Apakah itu jadi kebanggaan orang tua? Contoh, anak saya udah ngerangkak nih, duduk langsung berdiri misal. Ya. Itu sebuah kebanggaan, prestasi yang perlu diapresiasi atau ada sebuah masalah? Saya adalah fisioterapis yang pro merangkak karena beberapa orang kan ada beberapa rekan lain mungkin ya rekan sejawat yang lain mungkin tidak ya udahlah kalau sebenarnya nggak merangkak nggak masalah. Buat saya merangkak is the most important thing. Jadi merangkak itu adalah fase yang paling penting. Kalau sampai anak itu tuh nggak merangkak otomatis koordinasi motor bilateralnya nggak bagus dan dia akan lebih mudah jijik anak itu kalau nggak merangkak. Biasanya keseimbangan dan koordinasinya kurang bagus. Resiko skoliosisnya tinggi. Itu banyak sekali karena ketika merangkak,
Tangannya akan meraba berbagai tekstur, otot core-nya akan bekerja dengan benar-benar oke karena kan grounding. Visualnya dia kan pasti kan sambil lihat kalau merangkak. Karena ketika merangkak itu Oh. tuh terlewati, akan lebih banyak fase lagi yang terlewat. Ngomongnya jadi nggak jelas artikulasinya. Tapi anak saya nggak merangkak, oke-oke aja. Nggak Nah, mungkin iya. karena stimulasi yang lain. Tetapi Oh. merangkak ini tuh jangan, kalau bisa jangan sampai ditinggalin. Mungkin ada anak-anak yang tidak merangkak itu tetap tumbuh kembangnya bagus, tapi ketika disandingkan dengan anak yang merangkak pasti jauh, pasti kalah. Tetap ada satu atau dua hal yang apa ya di anak merangkak itu jauh lebih oke. Entah koordinasinya, entah keseimbangan geraknya, banyak hal. Pasti ada perbedaan gitu ya? Pasti, Iya, pasti. iya. Di tempat kami saja, anak-anak yang walaupun dia sudah SMP, kayak mau kamu SMA, kayak mau kamu SD kelas 6, kalau kemampuan membacanya belum bagus, merangkak. Dan Oh, alhamdulillah banyak progresnya setelah oh merangkak. gitu ya? Iya. Dan itu kan gerakannya seperti brain gym, senam otak. Karena ketika merangkak itu kan ada fase-fasenya. Jadi ada yang fase yang tangan kanan sama kaki kiri maju, itu kan cross. Itu akan menghubungkan otak kanan kiri depan belakang. Oh, Masya Allah. Masya Allah sekali. Jadi dipadukan ya, Dipadukan. terintegrasi gitu, otak Betul. kanan, otak kiri. Betul. Dan kalau tanpa merangkak, momen itu terlewat gitu. Terlewat. Kan jadi berarti nggak ada link atau jaras yang terbentuk di otaknya dia. Seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai skip merangkak deh. Kalau buat saya jalan di usia 18 bulan tuh nggak masalah. Karena kan Oh. jalan itu iya nggak masalah, tapi jangan sampai skip merangkak. Karena banyak banget kalau dari saya kan pernah mengumpulkan data. Jadi murid-murid saya ini ternyata yang tidak merangkak, kemampuan berbicara dan berbahasanya itu berbeda dengan anak yang merangkak. Walaupun jalannya lebih cepat anak yang nggak merangkak otomatis, karena kan dia ngelewatin satu fase. Tapi ketika sudah gede ternyata, oh iya ya, ada itu perbedaannya. Dan sangat jelas sekali. Hal yang terbesar apa, Pak, dalam proses itu? Yang jangan sampai terlewat gitu. Untuk yang tumbuh kembang ya, merangkak. Merangkak ya. Merangkak. Merangkak itu yang paling penting. Jadi merangkaknya lama pun tidak masalah. Iya. Lagian merangkak itu paling banter paling banter berapa bulan sih? Paling 5-6 bulan sudah. Nanti habis itu pasti dia berjalan. Pasti. Kecuali untuk anak-anak yang memang dia punya gangguan yang lain ya di Oh, otaknya iya. itu kan kita nggak bisa Nah, bilang. kita bicaranya yang umum lah. Iya, cuma anak zaman sekarang itu tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, karena semakin cerdas jangan sampai ya itu tadi harus diimbangi dengan stimulasi yang adekuat. Jangan sampai cerdas tapi karena dia nggak banyak bergerak jadi nggak kelihatan pinternya, ketutupan. Jadi ada anak yang dia itu ketika dites IQ sebenarnya IQ-nya bagus 115. Tapi ternyata di IQ performance-nya baru 80. Jadi di bawah normal. Ketika kita stimulasi, Masya Allah, balik lagi, IQ performance-nya bisa jadi 115. Setelah kita stimulasi, itu usianya padahal udah 12 tahun. Jadi gurunya ini ceritanya ngeluh, karena dia kan sudah mau masuk SMP. Anak ini tuh ya intinya kalau di pelajaran susah menghafal, matematika susah, pokoknya intinya pelajaran akademik susah. Disuruh tes IQ sama gurunya, ceritanya seperti itu. Dari tes IQ itu tadi, IQ-nya 115 tapi performance-nya baru 80 sekian itu. Setelah kita stimulasi, alhamdulillah membaik. Berarti hubungannya akademis ini dengan sensoris tadi itu, Mbak? Iya. Dengan tumbuh kembang ya? Betul. Ini menarik, Mbak. Saya baca ada sebuah artikel yang luar biasa masalah ini, Pyramid of Learning. Yes. Itu sudah jadi pembahasan di beberapa lembaga pendidikan kayaknya. Betul. Ini, Mbak, Pyramid of Learning. Itu paling atas kalau tidak salah academic learning. Yang paling bawah ini sesuatu yang sepertinya ini ya, body apa lagi ada, coba bawain lagi sedikit. Sensor. Nah, ini paling bawah. Ya tadi kita. Central Nervous System sampai academic learning. Gimana dibaca piramid ini, Mbak? Nah, jadi kalau kita baca piramid ini, kalau kita itu punya anak, orang tua kan pengen anak kita tuh berkembang dan bertumbuh dengan optimal. Jadi kalau kita pengen tumbuh kembang anak kita optimal, kita kayak bikin rumah. Rumah yang bagus syaratnya apa? Pondasinya harus bagus, bahannya harus bagus. Ya kan, pasti seperti itu. Sama kayak Pyramid of Learning ini. Jadi kalau seandainya anak kita pengen cerdas, ibarat kata cerdas itu sudah jadi atap yang warna pink, kognitif atau intelektual yang warna pink. Itu adalah tingkat akademik anak. Jadi ketika anak itu sudah yang paling puncak, berarti dia secara akademik cerdas. Ada behavior atau perilaku dia bisa mengontrol emosi, mengolah stres,
kemudian dia bisa menghadapi stresor-stresor yang nanti akan dia hadapi di masa depan. Kemudian activity of daily living itu saya lebih bilangnya tuh lebih ke kemandirian. Jangan sampai ada orang yang udah nikah tapi nggak mandiri. Banyak kan segala yang seperti itu. Nah, ketika kita pengen yang bagian pink ini bagus, otomatis pondasi yang pink ini warna kuning. Ini harus bagus juga. Ada anak yang pinknya belum bagus karena yang kuningnya belum bagus. Ada auditory language skill, kemampuan menyimak. Jadi anak bisa cerdas kalau kemampuan menyimaknya bagus. Lah kalau dia di kelas masih muter, SD kelas 3 masih muter, masih suka usil, waktu gurunya jelasin tangannya towel-towel temennya, ya berarti nggak bisa fokus sama nggak bisa nyimak. Ketika yang kuning ini juga bermasalah, berarti yang bagian warna toska ini juga bermasalah. Yang bawahnya ya. Yang bagian bawahnya. Sensori motor. Nah, sensory motor development ini harus kelar di usia 3 tahun. Harus selesai di usia 3 tahun. 3-4 tahun harus selesai. Kalau ini tidak selesai berarti di atasnya masalah. Masalah, pasti. Di SD-nya masalah. Iya, pasti. Wow. Nah, ketika nanti yang di Tosca ini dia juga masih bermasalah, anak usia 3-4 tahun kan biasanya udah ngerti ya mana kanan, mana kiri, dia udah aware, bisa naik turun. Nah, anak yang nggak banyak bergerak, sensori motornya otomatis nggak berkembang. Padahal sensori motor bergerak itu tadi adalah basic atau pondasi dari kemampuan yang tadi, yang kuning yang atas, menyimak, fokus. Nah, itulah pentingnya anak bergerak tuh di situ tadi. Sampai akhirnya pada yang paling bawah, di bawahnya yang warna toska ini, jadi basic dari semua perkembangan. Jadi yang paling bawah, yang sensori tadi. Yang sensori? Nah, sensory system ini berkembang dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi sensory system ini sudah berkembang dari bayi di dalam kandungan. Ada apa aja sih? Ada otot dan sendi, ada kulit, ada vestibular, interoception itu tuh sensor yang ada di dalam organ dalam kita. Ada hidung, mata, telinga, dan mulut. Jadi anak cerdas apa enggak, dia pinter enggak, dia bermanfaat buat umat apa enggak, belajarnya cuma lewat ke-8 ini, enggak ada yang lain. Yang paling bawah ini ya? Sensory system. Betul. Pengen cerdas yang bawah yang distimulasi. Jadi kalau ada anak yang dia puncak atau kemampuan akademik yang bagian pink tadi bermasalah, cari pondasi mana yang nggak beres. Kebanyakan karena yang warna itu tadi biru, sensorinya. Kembalikan lagi. Jadi bukan berarti ketika anak sudah jauh lebih baik kok merangkak lagi, kok disuruh berguling lagi, kok disuruh begini, kok disuruh main ayunan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengintegrasikan sistem sensori. Sistem sensorinya terintegrasi, muncul ke akan naik perkembangannya sampai ke perseptual motor. Perseptual motornya nanti makin bagus, akhirnya tercapailah yang namanya kognitif atau intelektual. Dan yang pink itu harus sudah bagus atau optimal di usia 7 tahun. Jadi kalau kita merunut dari piramid of learning ini, anak tuh sudah jadi manusia sempurna usia 7 tahun. Wow, Masya Allah. Ya. 7 tahun ya? 7 tahun. Kognitif intelektual 7 tahun sudah bagus. Makanya kenapa SD itu harus 7 tahun. Semua sudah ready. Udah nggak banyak gerak. Dia udah ngerti, oh ketika guruku di depan lagi ngajarin, lagi ngasih mata pelajaran, berarti aku harus duduk anteng. Aku pengen ngobrol tapi sama temenku, tapi nanti behavior dia bisa ngontrol. Oh nggak boleh sih lagi KBM, nanti aja lah waktu istirahat aku ngomong sama dia. Itu tadi. Itu bisa terjadi seperti itu tadi ketika ini selesai, Mbak ya? Yes. Ketika tuntas semua. Tuntas semua. Berarti kalau ada yang umur 7 tahun belum seperti itu, kemungkinan besar ini masalah gitu. Betul sekali. Dan zaman sekarang, murid-murid kita, anak-anak kita, adik-adik kita banyak bermasalah di sini. Iya. Nggak banyak bergerak, lebih suka di rumah. Zaman dulu mungkin zamannya bapak, zamannya saya kan pulang sekolah main, layangan lah ini. Sekarang gadget, Mbak. Dikasih gadget. Sekali. Disuruh main biar anteng katanya. Yang ada sekarang, Mbak Evi, sebelum penutup ini, yang terjadi masalah-masalah yang ada, banyak orang tua screening anaknya gitu. Iya. Tentang apa? Atau mungkin tiga gangguan ya? 3 gangguan. Kita misal disorder ya? Iya. 3 gangguan. Apa saja tuh? Yang pertama paling banyak itu pasti telat bicara. Zaman sekarang. Hampir 99% yang ada di center tumbuh kembang itu adalah anak yang gangguan bicara. Yang kemudian kedua adalah gangguan emosi.
Jadi gangguan regulasi emosi itu ada anak yang bener-bener penakut, nggak pede, gampang cemas alias anxiety. Ada juga yang malah ekstrim kanannya, agresif, suka marah. Hmm. Nah, jadi yang pertama speech delay, telat bicara, yang kedua adalah gangguan regulasi Termasuk emosi. tantrum itu. Tantrum. Tantrum itu kan sebenarnya untuk di usia-usia tertentu kan ada wajarnya ya. Hmm. Tapi ada yang sampai tantrumnya sampai gede. Ada. Karena ya itu tadi. Oh, guling-guling di bawah itu. Oh gitu ya? Ada. Itu juga terkait dengan pola asuh. Banyak sekali itu yang seperti itu tuh. Dan yang ketiga adalah itu kemampuan calistung Hmm. yang banyak di tempat kita. Sesuai yang PISA tadi ya, survei Betul. PISA itu. Betul sekali. Mbak Vi praktek di mana? Di Pamekasan ini? Di Manura Childcare Pamekasan. Di mana tempatnya? Manora? Di Klinik Zaitun Pamekasan. Oh, Klinik Ya, Zaitun. jadi mungkin jika ada mungkin yang mendengarkan podcast ini, mau bapak, ibu, kakak, adik, om, dan lain sebagainya, jika mungkin ada permasalahan atau sebenarnya nggak harus masalah ya. Jadi kalau pengen tahu anakku tuh sebenarnya tumbuh kembangnya udah bagus apa belum sih, atau gimana biar anakku ini tumbuh kembangnya jauh lebih bagus sehingga dia nanti ketika masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih ready, itu apa yang harus dilakukan? Boleh screening tumbuh kembang. Oh, screening tumbuh kembang ya? Iya, screening tumbuh kembang. Di Manora Childcare, tempatnya di Klinik Zaitun. Jadi silahkan para pemirsa yang menyaksikan podcast ini mau periksain anak ya, atau juga mau konsultasi. Betul. Apabila ada masalah pada anaknya, telat bicara, terus juga tantrum ya, mudah emosi, susah makan, sulit fokus dan lain-lain, bisa di Manora Childcare, tempatnya di Klinik Zaitun. Yang terakhir Mbak Evi, ada sesuatu yang diinginkan atau jadi harapan, tujuan seorang Mbak Evi yang saat ini sedang berproses ke sana atau masih menjadi cita-cita? Kalau saya harapan, saya punya harapan ya, maksudnya saya pengen nanti di Pamekasan sendiri itu, saya pengen tumbuh kembang anak di Pamekasan optimal. Jadi nggak cuma tumbuh kembang, tapi secara akademik, perilaku, dan lain sebagainya. Dan semoga saja itu nggak cuma harapan aja. Mungkin sekarang saya masih belum bisa, tapi mungkin setahun, 2 tahun ke depan, semoga aja bisa. Seperti itu. Saya ingin anak-anak di Pamekasan memiliki hak yang sama. Pengen juga anak-anak di Pamekasan itu haknya terpenuhi. Hak untuk bergerak, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang, hak anak itu dibatasi. Tidak hanya oleh orang tua, tapi oleh, mohon maaf, sekolah. Seperti itu. Jadi saya pengen anak-anak di sini tumbuh kembangnya optimal dan bisa dapat hak yang seharusnya mereka dapat. Seperti itu. Ya, karena anak itu makhluk yang Allah ciptakan dengan hak tanpa kewajiban. Nah, Sebelum balik, mereka lah makhluk yang Allah ciptakan dengan hak. Haknya banyak banget tuh. Seperti tadi, hak bergerak, hak untuk dicukupi kebutuhannya, hak untuk dilindungi, dibimbing, dan lain-lain, tanpa punya kewajiban. Maka setelah itu baru setelah dia balik ada kewajiban-kewajiban yang harus gitu. Ada yang momen emosional untuk Mbak Evi selama di tumbuh kembang, entah itu melihat progres atau pernah bersinggungan dengan pasien yang sangat mengagetkan Mbak Evi mungkin, dan juga melihat progresnya luar biasa, atau ada hubungan dengan wali murid atau orang tua yang ternyata sebelumnya pesimis terus optimis, atau momen apa gitu yang sangat emosional buat seorang Mbak Evi selama 10 tahun ini kurang lebih. banyak banget kalau momen emosional. Satu aja yang teremosional. Yang teremosional itu ya sebenarnya ada satu sih sebenarnya yang bikin bener-bener saya bisanya kan orangnya kan tambeng-tambeng aja ya, maksudnya seperti itu. Ada satu hal di mana ketika jadi saya pernah memberikan screening gitu sama beberapa murid, kira-kira seperti itu. Kemudian saya merekomendasikan mereka untuk datang kembali untuk melakukan konsultasi lebih lanjut, dan itu tuh tidak dipungut biaya, karena saya hanya ingin menyampaikan bahwa mohon maaf, anak ini tuh secara tumbuh kembang ternyata terlambat sekali, usianya dia itu sekitar 3 tahun, tapi ternyata ketika dicek dia masih di usia 2 tahun. Jadi saya pengen ngobrol sama orang tuanya, pengen biar anak ini tuh bisa terstimulasi dengan baik gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata itu tidak disampaikan dengan baik gitu. Pastinya seperti itu. Jadi hingga sampai sekarang anak-anak itu tidak terbantu sama sekali. Itu yang membuat saya terpukul sekali. Gitu, dan itu ada hubungannya dengan guru. Maksudnya seperti itu. Yang tadi saya bilang bahwa belum semua orang tuh open gitu ya, open minded, belum tentu bisa menerima
dan lain sebagainya. Jadi itu sangat saya sayangkan sekali. Dari 10 tahun saya bekerja, itu yang paling mengena di hati saya. Bahkan kalau sampai sekarang saya ingat, saya pengen nangis. Kayak gitu. Saya pengen beneran bantu gitu loh maksudnya. Ini anak gimana nanti waktu dia TK, gimana dia waktu SD. Karena itu demi haknya anak ya. Iya, itu haknya anak. Karena saya takut nanti di akhirat, kamu tahu kenapa kamu nggak ngasih tahu. Seperti itu. Itu yang Wow. paling sampai sekarang. Padahal saya jauh, padahal ada momen lain, tapi ini yang paling bener-bener bikin, wah kenapa ya, gimana ya gitu. Emosional karena harusnya Mbak Evi bisa men-screening mereka, Iya, memberikan konsultasi, memberikan konsultasi, screening. Akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi Iya, gitu ya, sampai sistem. tidak bisa men-screening itu gitu. Betul. Wow. Ya, semoga Allah permudah itu semua. Terima kasih atas waktunya, Mbak Evi. Sangat menarik. Ya. Sejam ini, tidak terasa. Iya. Semoga banyak inspirasi, banyak yang terbantukan dengan ini. Silakan siapapun orang Pamekasan. Mungkin di luar Pamekasan juga, di sekitar kita ada di Sumeneb, di Sampang yang membutuhkan konsultasi tumbuh kembang anak. Bisa autis, Mbak ya? Autis, Bisa, ADHD, autis, terus terlambat Sindrom. bicara. Oh, bisa juga. Ya, sindrom cerebral palsy, gangguan perilaku, banyak. Alhamdulillah. Intinya hal-hal berkaitan dengan tumbuh kembang anak bisa dikonsultasikan di Manual Childcare, tempatnya di Klinik Zaitun. Terima kasih waktunya. Terima Semoga kasih menjadi kembali. inspirasi banyak orang. Semoga juga dipermudah oleh Allah segala Amin. usaha dan cita-citanya. Dan juga terima kasih atas sumbangsi dan dedikasi selama ini. Ini perjuangan Mbak Evi tidak mudah. Iya, betul. Semoga Allah permudah gitu ya. Amin. Yang mestinya sabar dan yakin lah. Iya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.